berapa tadi? 2000 ya. Kita asumsikan total foto di galeri misalkan 2000 ya. Kemudian dari 2000 tadi kita ambil 10% foto yang layak deh. Kemudian foto yang layak tadi dikalikan misalkan dari 2000 tadi dapat 10%. 10% dari 2000 itu berarti total sekitar 200-an foto yang layak. Ya. Dari 200 foto yang layak ini misalkan dia punya nilai jual di Shutterstock misalkan dan mendapatkan harga reguler, maka harganya adalah 0,10 dolar biasanya ya. Dan apabila ini asumsi bodoh-bodohan aja ya. Apabila 200 foto tadi itu laku semua, maka diasumsikan kita bisa mendapatkan 20 dolar. Ya. Dengan kurs dolar sekarang per hari ini itu 17.900. Artinya dengan foto yang ada ya, itu kurang lebih bisa menghasilkan Rp358.000 ya. Apalagi yang tadi belasan ribu ya, belasan ribu misalkan ternyata 10% tuh adalah foto yang layak punya nilai jual misalkan, itu lumayan ya. Tinggal dikalikan aja itu berapa ratus foto outputnya ya gitu. Jadi kalau bisa kita lihat peluang yang ada teman-teman ya, karena handphone yang kita pakai itu bukan sekedar device buat happy-happyan, buat dumb scrolling, buat buat ngabisin waktu aja. Tapi kalau device ini itu berada di orang yang tepat, maka kita tuh bisa ngasilin duit ya, bahkan ngasilin duit tanpa kita sadari ya, karena kita semua sudah punya habit atau behavior buat motret, tinggal kita arahin aja lebih produktif tuh gimana ya. Jadi galerinya teman-teman itu bukan galeri seni ya, tapi adalah tambang uang yang nggak pernah digali ya. Karena tadi kita udah hitung-hitungan simple aja, itu kita ambil angka rata-rata, kemudian kita ambil 10%-nya, ternyata kita bisa dapetin duit sekitar 300 ribuan ya. Apalagi yang tadi sampai belasan, itu potensial lebih besar lagi. Dan pasti kita motret tuh nggak semuanya jelek kan. Saya yakin nggak semua foto yang teman-teman hasilkan tuh jelek semua, enggak. Meskipun teman-teman bukan fotografer ya. Jadi pasti ada sebagian foto tuh yang masih layak dan masih enak dilihat dan punya nilai jual di situ ya. Nanti caranya gimana cara jualnya nanti kita ajari ya. Oke. Kemudian ada ambil baju Bin, lupa Mami hujan. Saya belum lihat nih, ada yang sampai 16 ribuan juga ya, lumayan banyak ternyata sini. Oke, kita lanjutkan. Cuci tangan, di sini ya? Kita akan sedikit membahas tentang kebiasaan masyarakat Indonesia dengan adanya internet. Habis itu tolong kira-kira apa yang dilakukan sama orang Indonesia ini? Saya juga orang Indonesia sih. Jadi pengguna internet di Indonesia itu setiap tahunnya tuh selalu meningkat teman-teman ya. Berdasarkan data yang saya dapatkan terakhir tuh 2023, itu kurang lebih masyarakat yang sudah mengakses internet itu kurang lebih ada 213 juta jiwa ya. Dan total penduduk di Indonesia tuh udah sekitar 280 jiwa. Jadi mayoritas tuh udah akses internet ya. Yang jadi pertanyaan adalah penggunaan internet ini biasanya dipakai untuk apa sih gitu loh. Nah, berdasarkan data yang saya dapatkan kembali, ternyata mostly itu dipakai untuk akses media sosial ya. Dugaan saya ya doom scrolling ya, kayak yang saya lakukan juga sih. Mostly dari kita di hari-hari ini tuh pasti melakukan melakukan scrolling tuh lebih dari 2 jam pasti ya. Dan ini sangat disayangkan sih, padahal dengan potensi yang sebesar ini, kalau nggak dimanfaatkan dengan benar, maka kita cuma jadi konsumtif aja gitu loh. Dan yang memanfaatkan internet ini untuk kebutuhan bisnis, untuk kebutuhan belajar online, untuk kebutuhan finansial dan yang semisal, itu sangat kecil sekali ya. Bahkan kurang dari 20%. Itu kan sedih ya. Dari misalkan
213 juta jiwa ternyata yang menggunakannya emang bener-bener untuk hal-hal yang produktif itu cuma sekitar 20-30% dari total penduduk. Itu kan sedih ya. Semoga kita nggak termasuk bagian yang melalaikan nikmat berupa internet ya. Dan saya yakin teman-teman di sini adalah bukan orang yang saya maksud, karena teman-teman di sini adalah orang-orang yang menggunakan internet dengan bijak, menggunakan internet untuk belajar, menggunakan internet untuk upgrade skill. Ya, semoga setelah webinar pada malam hari ini, teman-teman bisa langsung praktek, bisa langsung menghasilkan ya. Oke. Kemudian kita itu sudah sampai di era gig ekonomi, teman-teman ya. Artinya apa? Bahwa kreativitas kita itu adalah mata uang, teman-teman ya. Jadi our creativity itu adalah currency ya. Kemudian berkontribusi di Microstock atau mungkin menjadi kontributor di Microstock itu adalah salah satu modern gig ya. Dan gig ekonomi yang saya maksud di sini adalah kita itu udah bukan lagi zamannya bekerja 9 to 5 lagi, teman-teman ya. Tapi kita juga bisa bekerja sesuai dengan waktu yang kita inginkan. Ya, kayak contoh nyatanya tuh sebagian teman-teman yang mendedikasikan sebagian waktunya itu menjadi ojol. Itu kan mereka memang bekerja untuk sebuah brand ya, untuk sebuah perusahaan. Tapi waktunya mereka bisa milih sendiri. Ya, bahkan durasinya pun mereka bisa milih sendiri. Itu yang dimaksud sebagai gig ekonomi, gitu ya. Dan kalau kita tarik ke industri kreatif sekarang, maka teman-teman bisa lakukan juga dengan cara apa? Dengan cara teman-teman bikin foto sendiri, waktunya teman-teman tentukan sendiri, nguploadnya teman-teman tentukan sendiri. Kemudian target omset yang ingin teman-teman dapatkan itu juga teman-teman targetkan sendiri, gitu. Dan sekarang udah zamannya. Ya, bahkan jangan dikira bahwa di era gig ekonomi ini adalah waktunya anak-anak muda. Bukan. Ini tuh waktunya kita semua, baik yang muda maupun yang sudah senior. Ya, karena bahkan kalau kita lihat dari fenomena FB Pro misalkan, itu mostly yang main itu adalah orang-orang tua di atas 40 tahun. Ya, dan mereka kalau saya lihat ya, sebagian dari mereka itu udah bisa menghasilkan dolar dari FB Pro juga, gitu ya. Jadi eranya tuh era kita semua. Siapa yang punya keluasan waktu di situ atau siapa yang bisa memanage waktu dengan baik dan benar, maka dia akan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Dan bahkan nggak peduli dia mau hybrid atau enggak, mau dia tetap daily 9 to 5 ataupun dia yang emang waktunya sangat luang. Karena yang kerja kantoran pun bisa melakukan pekerjaan paruh waktu ini di jam setelah kantor ya, entah itu di malam harinya ataukah di weekendnya ya. Di weekend teman-teman luangkan sejam sampai 2 jam untuk motret benda-benda kecil di lingkungan teman-teman, entah pensil, entah jam tangan, entah kertas yang diremuk, entah bendera, itu semua bisa dilakukan dalam waktu 2 jam, di-upload gitu ya. Dan itu semua punya potensi, teman-teman ya. Nanti kita bahas potensinya seperti apa. Dan nguploadnya tuh kita bisa ke berbagai macam platform, teman-teman ya. Dan platformnya tuh ada banyak sekali ya. Ada Shutterstock, ada Adobe Stock, ada iStock, ada Deposit Photo, ada 123RF, ada Pond5 dan lain sebagainya. Dan tentu kita nggak akan bahas semuanya ya, karena kalau kita bahas semuanya mungkin seminggu nggak habis, teman-teman ya, karena setiap platform ini punya kebijakan mereka masing-masing ya. Tapi pada malam hari ini tentu yang akan kita bahas adalah garis besarnya atau benang merahnya. Jadi kalau misalkan teman-teman memahami inti dari bahasan kita pada malam hari ini, insya Allah nanti teman-teman misalkan bermain di platform yang lain kurang lebih mirip cara mainnya ya. Dan mungkin izinkan saya untuk mengambil contoh, mayoritas adalah studi kasus tentang salah satu platform yaitu Shutterstock ya.
Kenapa Shutterstock? Karena Shutterstock itu adalah salah satu platform yang sangat mudah digunakan bagi para pemula ya, karena UI dan UX-nya itu sangat sangat apa ya? Sangat mudah bagi teman-teman pemula lah. Karena flow-nya juga enak gitu loh. Berbeda dengan platform yang lain ya. Nanti teman-teman rasakan sendiri deh. Kemudian proses jual fotonya itu gimana sih, Mas? Jadi sebetulnya proses penjualan karyanya itu kurang lebih mirip kayak teman-teman itu jualan di platform apa ya, marketplace ya, entah itu toko hijau atau toko oren ya. Bedanya kalau di marketplace pada umumnya yang dijual adalah benda fisik biasanya, entah buku, entah jaket, entah sepatu ya kan, benda-benda fisik. Tapi di microstock website ya, yang dijual itu adalah aset digital di situ ya, entah itu berupa foto, berupa desain, berupa footage video ya, atau mungkin berupa audio, itu semua berupa aset digital yang bisa dijual di situ ya. Dan nanti platform akan memfasilitasi para pembeli juga di situ. Ibaratnya tuh Shutterstock atau mungkin Microstock website lainnya itu bertindak sebagai makelar. Nah, bahasa gampangnya tuh makelar. Jadi teman-teman punya barangnya, nanti ada platform ini yang bantu jualin. Nah, gitu. Jadi Microstock itu ibaratnya kayak makelar. Kemudian apakah kita ngupload foto terus langsung dapat uang, Mas? Enggak. Tapi harus terjadi yang namanya proses jual beli dulu. Jadi kita ngupload itu harus ada yang beli dulu ya. License-nya dibeli, bayar kirim uang melalui platform, nanti dari platform bisa kita tarik uangnya. Kurang lebih kayak gitu teman-teman ya, untuk model bisnisnya. Kemudian untuk workflow kita itu kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa upload, nanti akan ada proses review. Proses review ini adalah proses QC dari pihak websitenya. Foto kita nanti di QC sama pihak websitenya, nih layak nggak nih, sesuai standar kita nggak nih. Kalau sesuai standar maka dia akan approve dan diterbitkan secara publik, secara global ya. Jadi foto kita tuh bisa dibeli oleh berbagai macam orang dari seluruh belahan dunia gitu ya. Tapi kalau fotonya itu nggak sesuai standar maka dia akan di reject. Nah, foto yang reject ini macam-macam kendalanya teman-teman ya. Ada yang dia tuh di reject karena kita salah bikin deskripsinya, fotonya di reject karena kita salah mengkategorikannya, harusnya dia masuknya komersil tapi kita uploadnya sebagai editorial ya, dan yang semisal. Dan foto tersebut itu terkadang masih bisa diupload kembali dan disesuaikan sebagaimana mestinya. Tapi kalau emang fotonya udah emang menyalahi aturan atau mungkin fotonya emang yang nggak sesuai lah, fotonya nggak sesuai dengan standarnya Shutterstock, maka dia ya di reject dan better kita ganti aset yang lain gitu. Kemudian di sini ada data licensing. Data licensing itu adalah intinya tuh foto yang sebetulnya nggak layak, tapi secara bentuk yang teman-teman foto itu masih bagus. Misalkan teman-teman motret botol misalkan, botolnya tuh, foto botolnya tuh ternyata cukup noisy, cukup banyak butiran pasir ya, kayak fotonya nggak jernih. Nah, artinya kan foto tersebut itu nggak layak untuk dijual secara reguler, ya kan? Makanya ini dipilah lagi sama pihak Shutterstock, dipilah lagi, dan nanti tuh akan dijual kepada AI. Kenapa kok dijual sama AI? Karena AI itu butuh data latih berupa apapun itu. Ya kayak tadi misalkan foto botol yang nggak jernih-jernih amat. Kenapa kok masih bisa dijual? Ya karena AI butuh data botol gitu, data bentuk botol tuh seperti apa sih? Dia nggak peduli fotonya tuh burik atau gimana. Dia butuh bentuk dari botol seperti apa untuk diolah sama dia, untuk jadi pengetahuan buat dia. Jadi pada saat ada yang request buat botol nih, maka data tersebut yang diambil oleh AI, dan foto kita yang dipakai oleh AI itu akan diganti sama Shutterstock sebagai uang nantinya gitu. Jadi baik yang dijual secara reguler maupun yang melalui AI itu semuanya tetap dapat uang ya. Kemudian
untuk minimum payout ya, payout tuh penarikan uang, itu minimum $25 teman-teman ya. $25 dan ketemunya di awal bulan ya. Jadi misalkan teman-teman mendapati awal bulan tapi belum kekumpul $25, maka nggak bisa ditarik. Pun juga demikian, teman-teman udah mendapatkan $25 nih, tapi belum ketemu awal bulan, ini juga nggak bisa ditarik. Jadi paling nggak teman-teman harus mendapati dua keadaan ya. Jadi udah dapat $25 sama ketemu awal bulan, maka ini bisa ditarik. Ditariknya kemana? Ditariknya ke ini, ke PayPal, ke Skrill, ke Payoneer ya. Cuma disarankan teman-teman di sini itu pakai PayPal aja. Kenapa PayPal? Karena PayPal tuh banyak yang pakai ya. Once teman-teman itu ada kendala di PayPal, teman-teman nyari nyari solusinya tuh gampang banget karena banyak yang pakai ya, gitu. Kemudian kalau dari Shutterstock ke PayPal ini itu otomatis teman-teman ya, otomatis langsung ditransfer sama pihak Shutterstock. Tapi kalau dari PayPal ke local bank, entah itu ke BCA, ke Mandiri atau yang semisal, itu dilakukan penarikannya secara manual gitu ya. Sebentar teman-teman, saya pengen minum dulu. Aduh, ngantuk. Saya butuh apa nih ngantuk nih? Ada coklat nggak? Nggak ada ya? Ada coklat yang itu ya, coklat muda. Coba, saya pengen lihat teman-teman di sini. Oh, ada sana. Di sini khawatirnya saya ngomong teman-teman tidur nih. Coba nih, yang masih melek saya butuh jempolnya teman-teman. Coba kasih jempolnya di kolom chat deh. Coba yang masih melek silahkan kasih jempol di kolom chat. Coba jempolnya mana nih? Saya khawatir saya ngomong sendiri, teman-teman udah bablas tidur deh. Coba saya pengen lihat jempolnya teman-teman di sini mana nih? Oke, masih banyak yang bangun ternyata ya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah kasih jempol ya. Berarti tandanya teman-teman masih semangat ya. Dan bagi yang udah mulai ngantuk, udah mulai kriep-kriep, nah, mungkin bisa disiapin kopinya, bisa disiapin gorengannya ya. Karena malam kita agak panjang teman-teman ya. Oke. Sip, let's go. Kita lanjutkan ya. Nah, kemudian skill yang harus dimiliki seorang microstocker itu apa aja sih? Di sini saya membaginya menjadi 3 skill utama, teman-teman ya. Pertama adalah skill creating ya. Jadi teman-teman tuh harus bisa membuat aset ya. Di sini terserah teman-teman mulainya dari mana. Entah itu teman-teman creatingnya tuh dari fotografinya, dari videografinya, dari vektornya, terserah. Ya, artinya teman-teman harus punya skill di sini. Ya, teman-teman harus punya skill di sini. Mas, saya bukan fotografer, Mas. Saya nggak paham fotografi sama sekali, Mas. Ya mau nggak mau teman-teman harus belajar di sini. Cari di internet tuh cara memotret pakai handphone. Nah, cara memotret agar tetap tajam. Nah, itu teman-teman cari. Karena kalau teman-teman nggak bisa di sini, ya maka teman-teman nggak bisa jualan. Ingat, Shutterstock itu adalah platform untuk apa ya? Untuk sharing dagangan. Teman-teman di sini dagang, bukan iseng. Ya, dan orang yang beli itu juga bukan iseng. Mereka emang butuh, mereka emang beli, dan yang beli itu bukan orang iseng juga, yang beli itu corporate. Mostly itu corporate arah teman-teman ke ya. sana, Pin. Nggak kena, Mami. Artinya teman-teman kalau nggak serius Miring lagi di sini, wah aku nggak mau Mas belajar foto gini Mas, ribet gitu. Ya teman-teman berarti nggak cocok di industri tersebut gitu loh. Karena mau nggak mau saat teman-teman terjun ke industri ini, maka harus belajar ini gitu. Mas, kalau misalkan saya tanya-tanya lewat Mas Doni bisa nggak? Bisa, silahkan, nggak apa-apa. Justru dengan adanya saya di sini adalah memfasilitasi teman-teman bagi yang awam itu untuk bisa apa ya, bisa ngejar skillnya kembali gitu ya. Atau mungkin tanya aja ke Kak Vira. Kak Vira, minta tolong dong Kak, untuk Kak Doni diadakan sesi khusus untuk sesi fotografinya Mak. Gitu. Kalau sekarang kan sesi peluang ngejual fotonya ya kan, gitu. Boleh juga ya, nanti bisa kabar-kabar lah ya. Kemudian skill yang kedua adalah optimalisasi SEO
Ya, SEO tuh berkaitan dengan apa ya, copywritingnya lah ya. Karena teman-teman ngupload foto itu bukan langsung diupload aja teman-teman ya, tapi harus dikasih yang namanya deskripsi, harus dikasih yang namanya keterangan. Kayak misalkan teman-teman masuk ke kemana misalkan, ke Indomaret misalkan ya, ke sebuah minimarket, itu kan teman-teman nggak cuma lihat sebuah kemasan produk dipajang terus tanpa keterangan, kan enggak ya, pasti ada produknya, kemudian di bawahnya ada keterangan ini produk apa. Sama foto juga gitu ya. Mungkin kalau KDMP udah jadi, teman-teman masuk juga ada produknya, di bawahnya ada keterangan juga. Sama, karena apa? Karena jualan, butuh 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 informasi terus. Foto juga demikian. Jadi foto tuh nggak bisa diupload sendiri, tapi dia tuh butuh keterangan penjelas. Ya, ini tuh foto apa sih? Oh, ternyata ini adalah sebuah foto pemandangan pantai di kawasan tropis dengan laut yang biru, kemudian langit yang biru, kemudian ada pohon kelapa yang tertiup angin, misalkan kayak gitu. Itu keterangan. Itu fungsinya adalah untuk agar foto kita ditemukan oleh buyer, gitu ya. Jadi teman-teman harus belajar di situ. Deskripsinya seperti itu. Kemudian keyword ini juga penting. Keyword ini juga apa ya? Juga untuk memanggil fotonya, gitu ya. Jadi buyer tuh akan ngetik di kolom pencarian sebuah kata kunci di situ. Misalkan mereka akan ngetikkan yang namanya opor ayam. Maka foto yang keluar itu adalah foto-foto yang di dalamnya memiliki keyword opor ayam tadi. Jadi menyuntikkan keyword yang tepat itu juga harus dilakukan. Kalau teman-teman, misalkan teman-teman bagus motretnya tapi nggak bisa bikin deskripsinya, percuma ya, gitu. Kemudian deskripsi tadi itu pakai bahasa apa, Mas? Pakai bahasa Inggris, teman-teman ya. Kenapa? Ya karena marketnya Shutterstock atau mungkin marketnya platform yang lain itu adalah market global. Yang beli tuh dari berbagai macam negara, ada dari Thailand, ada dari Australia, ada dari Jerman, ada dari Rusia, ada dari Jepang, ya Korea. Itu buyernya mereka. Ya, makanya bahasa yang dipakai adalah bahasa Inggris ya. Kecuali misalkan misalkan orang Surabaya punya platform khusus, misalkan Microsoft khusus berbahasa Jawa misalkan, ya mungkin deskripsinya pakai bahasa Jawa. Tapi kan ini platform Shutterstock ini kan punyanya orang Kanada kalau nggak salah ya, maka ya dia pakai bahasa pemersatu internasional, yaitu bahasanya bahasa Inggris. Mas, saya nggak bisa bahasa Inggris, piye mas? Kan ada Google terjemahan, ya, ada AI, ya. Jadi saya rasa di 2026 nggak ada alasan nggak bisa bahasa Inggris, gitu ya. Jadi semua orang bisa motret, semua orang bisa bahasa Inggris, ya. Mas nggak bisa, ada AI, tanya AI, ya. Jadi nggak ada alasan lagi teman-teman nggak bisa di hal-hal ini ya. Nanti akan kita kasih bocoran terutama di sisi ini ya. Nah, kemudian kembali yang tadi, bahwa foto bahwa dengan adanya AI itu sebetulnya bukan sebuah ancaman yang gimana gitu loh. Karena di Shutterstock sendiri itu juga ada yang namanya Shutterstock AI, yang dimana buyer itu bisa generate gambar, kemudian sumber gambarnya ya atau data trainingnya itu diambil dari portfolio kita. Artinya kalau misalkan setiap foto kita dipakai buat generate gambar, maka kita akan mendapatkan uang kompensasi, teman-teman, di situ. Ya, jadi apakah AI ini adalah ancaman atau sebuah peluang gitu ya? Kalau saya melihatnya sih kayak sebuah pisau bermata dua ya, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Gitu ya. Kalau kita berpikiran konservatif ya, maka akan menganggap bahwa semua AI itu pasti ancaman dan pasti merugikan. Bahkan kalau boleh saya katakan, setiap generasi saat muncul sebuah teknologi baru, maka generasi tersebut akan melabeli ini akan menggantikan saya. Pasti. Ya. Dulu
orang membuat orang membuat potret muka, ya itu tahun 18-an sekian, ya 1800-an. Itu orang buat potret muka itu masih pakai lukisan, ya. Kemudian hadirlah yang namanya fotografi di tahun 1826. Nah, kemudian di situ ada seorang pelukis potret yang cukup ternama kala itu. Ia bernama De la Roche. Dia berkata, "From today, painting is dead." Ya, bahwa per hari ini ya ngelukis itu telah mati. Kenapa? Karena fotografi udah hadir, lebih presisi, lebih nyata. Dan De la Roche menganggap bahwa ya profesi melukis ini udah beres nih, kelar urusan. Tapi kan sekarang udah 2026. Fotografi sendiri masih ada, ngelukis sendiri masih ada. Jadi saya rasa ya melihat fenomena AI itu harus dilihat dari sudut pandang dari berbagai macam sudut pandang gitu lah. Tapi kalau kita memilih berpikiran konservatif ya silahkan. Tapi saya yakin kalau kita lebih terbuka, kita bisa memanfaatkan teknologi tersebut untuk mempermudah pekerjaan kita, gitu ya. Kalau saya sendiri itu memanfaatkan AI, biasanya untuk saya gunakan buat generate deskripsi, ya. Dan saya biasanya pakai Gemini dan di situ saya kasih prompt kayak gini biasanya, ya. Jadi nanti saya saya akan bikin chat baru di Gemini biasanya. Kemudian saya akan masukkan prompt ini, kemudian saya akan masukkan foto, kemudian saya minta Gemini buat bikinin deskripsinya. Maka dia akan bikinin deskripsi yang sesuai gitu. Nah, kemudian di sisi lain yang tadi yang saya katakan bahwa di Shutterstock sendiri tuh ada yang namanya program kontributor fund atau pendanaan kontributor. Bukan berarti Shutterstock mendanai para kontributornya, enggak, tapi Shutterstock ini melihat AI itu adalah sebuah peluang yang menguntungkan bersama gitu loh. Yang tadi saya bilang bahwa setiap foto yang di-generate, maka setiap kontributornya itu akan mendapatkan uang kompensasi di situ, ya. Dan ini adalah contoh kontributor fund yang telah didapatkan, yaitu kayak uang dadakan teman-teman, kayak uang kaget lah ya. Misalkan biasanya kita per day dapatnya cuma $0,10. Kemudian ternyata di beberapa waktu belakangan ada sejumlah foto kita yang dipakai buat data latih AI misalkan. Kemudian ya udah tiba-tiba di hari yang lain itu tiba-tiba ada uang segede ini masuk. Itu apa nggak kaget teman-teman? Ya, jadi dengan adanya AI saya rasa ini bukan bukan sebuah ancaman yang gimana-gimana, tapi ini masih jadi peluang buat kita semua gitu ya. Dan untuk jual foto sekarang kontributornya makin banyak teman-teman ya, kontributornya makin banyak, maka perlu bagi kita untuk melihat strategi ngejual karya yang menarik, yang eye catching itu seperti apa. Nanti akan kita bocorin deh caranya gimana ya. Sekarang saya pengen ajak interaksi teman-teman deh. Coba di sini apa yang teman-teman lihat? Coba di layarnya teman-teman ada gambar apa? Coba ada yang bisa jawab, di layarnya teman-teman ada gambar apa? Atau malah nggak muncul nih gambarnya? Kawanan sapi, oke. Kawanan sapi. Sapinya yang gimana? Coba. Sapi di lapangan, oke. Berarti ada banyak sapi di lapangan, oke. Segerombolan sapi. Oke, ada sapi yang berkacamata. Oke, ada sapi yang berkacamata. Oke, sapinya belang-belang. Oke. Sapinya warnanya seragam atau ternyata ada yang beda? Sapinya keren, weh, sapinya keren. Jual kacamata, enggak jual kacamata ini. Coba dilihat lebih detail lagi.
semua sapinya yang teman-teman lihat, apakah warnanya seragam atau ternyata ada yang beda? Ada yang beda warna katanya. Coba, beda warnanya warna apa itu? Coba, ada yang bisa jawab nggak? Coba, ada yang bisa jawab. Warnanya warna apa? Warna ungu. Oke, dari gambar ini, dari gambar yang teman-teman dapatkan, itu matanya teman-teman mengarah kemana? Apakah ke kawanan sapi yang warna coklat, ataukah mengarah ke seekor sapi yang warnanya ungu? Coba silakan dijawab. Teman-teman pertama kali lihat gambar ini, yang warna mana yang menarik perhatian teman-teman? Apakah kawanan sapi yang warnanya coklat, ataukah seekor sapi yang warnanya ungu? Oke, warnanya ungu. Oh, ada yang coklat juga lihatnya. Keren. Sapi yang warnanya ungu, karena dia pakai kacamata. Oke, jadi menarik ya. Jadi ini sebetulnya ada sebuah teori teman-teman yang perlu teman-teman ketahui, terutama kalau teman-teman pengen terlihat menarik ya. Yaitu teman-teman tuh nggak harus benar-benar kontras beda banget produknya ya, tapi teman-teman cukup menerapkan prinsip ini ya, yaitu sedikit berbeda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik ya. Ingat, sedikit berbeda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Bedanya apa dari gambar ini? Ini semua masih sapi, yang di belakang sapi, depan sapi. Bedanya sedikit ya. Bedanya ini ada di warna sama pakai kacamata dia. Akhirnya mata kita langsung set ke sapi warna ungu ya. Dan quotes ini adalah quotes yang cukup populer ya. Quotes yang sangat populer, dan mungkin sebagian kita mendengar quotes ini dari Panji Pragiwaksono ya, padahal bukan ya. Quotes ini itu berasal dari seorang penulis namanya Seth Godin ya. Seth Godin ini adalah seorang boleh dikatakan tuh seorang ahli marketing ya, dan dia juga punya buku dengan judul namanya Purple Cow ya. Silahkan dicari bukunya, silahkan teman-teman baca, itu bagus sekali, bisa teman-teman terapkan di berbagai aspek kehidupan, dan saya menerapkannya di pembelajaran tentang foto ya. Bagaimana cara sebuah foto itu bisa bisa menarik ya, bisa menarik di antara kerumunan foto yang lainnya gitu ya. Dan seperti yang saya katakan di awal ya, bahwa Shutterstock itu udah banyak sekali foto yang beredar di sana ya. Saat teman-teman kepikiran masuk, kemudian aku pengen jadi kontributor, pasti teman-teman kepikiran, oh kayaknya aku pengen upload foto langit deh di sana, aku kayaknya pengen upload foto bunga deh di sana. Iya apa iya? Pasti iya gitu. Kenapa? Karena teman-teman berpikirnya masih generik, teman-teman masih berpikirnya sebagaimana jutaan orang di luar sana lainnya. Nah, contohnya gini deh. Kalau kita lihat di websitenya Shutterstock sekarang, ya, mungkin jumlahnya udah berubah ya, mungkin lebih banyak dari ini ya. Misalkan teman-teman buka websitenya Shutterstock sekarang, teman-teman tulis kata flower di sana, itu kurang lebih ada sekitar 36 juta foto bunga di sana. Ini kita nggak berbicara keseluruhan kategori gambar ya, tapi kita masih berbicara foto. Ini foto bunga aja itu ada sekitar 36.000 ya. Bayangkan se red ocean apa Shutterstock itu ya. Dan teman-teman di sini masih pengen jualan gitu. Jadi saya coba mendobrak daya kreativitas teman-teman ya. Nah, sekarang saya pengen tanya ke teman-teman semua. Di bayangan teman-teman nih, misalkan teman-teman itu tetap pengen upload foto bunga misalkan. Kira-kira teman-teman kepikiran bunga apa yang dia itu nggak akan banyak pesaingnya
Coba, kepikiran bunga apa teman-teman kira-kira? Yang mana pesaingnya tuh nggak banyak di Shutterstock. Coba, tulis di kolom chat, ada yang kepikiran sesuatu nggak? Bunga peony. Peony itu apa bahasa Inggrisnya? Apakah emang peony dia? Coba kita cek ya, sambil kita cek teman-teman. Kita cek bersama ya. Sambil kita cek bersama. Coba ada yang kepikiran bunga apa yang kira-kira tuh nggak mainstream dia. Coba ya, peony. Apakah ada dia? Bunga kering. Bunga kembang sepatu. Kembang sepatu tuh apa ya bahasa Inggrisnya tuh? Coba kita cek peony dulu ya. Oke, peony di sini ada sekitar 800-an. Sorry, 800 ribuan. Ini masih hampir sejuta. Ya. Dan ini masih all image. Coba kita filter ya. Kita filter foto. Ada berapa? Oke, masih ada sekitar 400 ribuan. Oke, kemudian ada yang Edelweiss. Coba ya. Edelweiss. Bunga Edelweiss ada berapa foto di sini? Coba ya, kalau foto. Oke, Edelweiss ada 18 ribuan foto. Oke. Ini cukup menarik ya. Karena Edelweiss ini punya apa namanya? Punya popularitas yang cukup tinggi juga ya, dan dia cukup langka ya. Oke. Oh ya, hibiscus, lupa namanya. Hibiscus flower. Let's see, kayak banyak sih ini kayaknya, karena banyak harusnya. Siapa yang udah Foto kapis di sini ada sekitar 300 ribuan foto. Ya, Calvin. bromelia. Pokoknya nama-nama yang asing coba kita cek ya. Bromelia itu apakah bahasa Inggrisnya sama ya? Atau dia bahasa Inggrisnya beda ya? Ada sekitar 13 ribuan foto. Oke, yang teman-teman sebutkan masih cukup banyak sekali sih. Ya, maksudnya jumlahnya masih hitungannya masih puluhan ribu ya. Masih masih ratusan ribu, cukup banyak sekali. Tapi teman-teman apakah kepikiran bunga ini teman-teman? Bunga Rafflesia. Ya, Rafflesia. Rafflesia ini masih sangat dikit ya. Coba sekarang kita cek ya secara real time ya. Ini kan capturean saya ya. Coba kita cek ya, Rafflesia flower. Itu ada berapa? Rafflesia flower. Oke, 3 ribuan. Coba ya, ini yang foto, kita sortir by foto aja. Ada 2400. Ini ada yang jawab nih, Rafflesia, iya Rafflesia. Ini kan bunga juga, ya kan? Bunga, dan tentu pembahasan tentang ini nggak pernah habis. Maksudnya pembahasannya itu sangat unik sekali gitu loh. Ada yang pakai foto bunga ini itu dari kalangan ilmuwan ya untuk melengkapi artikel pendidikan. Ada yang mungkin dari kalangan para fashion designer yang mungkin mereka tuh terinspirasi dari bentuk ini. Mungkin dia akan ngedownload foto ini juga gitu ya. Jadi kalau teman-teman bisa bikin foto lebih bagus, lebih menarik ketimbang foto yang sudah beredar di sini, tentu chance teman-teman buat mendapatkan sales itu lebih tinggi lagi. Dan di sini kalau saya lihat di sini mostly bunga Rafflesianya kelihatan utuh ya, kelihatan utuh. Di sini belum ada contoh bunga Rafflesia yang kelihatan dari dalam ya, dari close up dari sininya belum ada. Kalau misalkan teman-teman mendapati bunga ini kemudian difoto dari dekat, saya yakin fotonya teman-teman akan masuk di halaman pertama gitu ya. Jadi kita tuh kadang harus berpikir agak lain memang ya, untuk sedikit berbeda
Jadi bunga tetap bunga ya. Tapi yang membedakan adalah bunga apa dulu nih, gitu ya. Oke. Dan sekarang mari kita lihat adalah contoh-contoh foto ambyar yang jadi dolar di sini ya. Bentar. Dan ini adalah sejumlah foto yang bisa dikatakan ambyar, tapi dia berhasil jadi dolar. Pertama adalah foto ini. Ini adalah foto yang bisa teman-teman dapatkan juga saat teman-teman itu ngebuka entah itu App Store, entah itu Play Store, ya. Teman-teman buka, kemudian lihat aplikasi apa yang kira-kira sedang hype, foto, upload, ya. Di sini saya mendapatkan 13 kali download dari foto seburik ini. Dan ini bukan foto yang susah. Ini foto yang mudah untuk didapatkan. Ya, saya yakin teman-teman bisa, ya. Kemudian foto ini foto yang aneh gitu loh. Foto yang aneh. Bahkan saya saat memotret ini pun saya nggak pakai kamera profesional, saya pakai pakai smartphone, bukan smartphone zaman sekarang ya. Ini pakai smartphone Oppo A37f ya. Oppo A37f itu dia cuma beresolusi sekitar 8 megapiksel kalau nggak salah ya. Dan saya pun nggak modal saat motret ini. Saya pizzanya pun waktu itu dikasih sama teman kos ya, dikasih sama teman saat saya masih ngekos saat itu. Kemudian saya berpikiran bahwa ada sebuah filosofi di Indonesia bahwa belum makan kalau belum makan nasi. Ya udah, kita satuin aja nih. Yang namanya pizza yang dikasih sama temen, kemudian dengan sepiring nasi. Dan ternyata ada orang aneh di luar sana sebanyak 22 orang di sini ngedownload foto ini. Gitu. Di luar sana itu ada orang aneh beli foto aneh yang diproduksi oleh orang aneh. Itu ajaib ya. Dan beberapa waktu yang lalu saya juga, bukan beberapa waktu yang lalu, udah agak lama ya, saya mendapati salah seorang teman saya itu ngupload karya di Shutterstock, itu fotonya aneh juga. Apa yang difoto? Tumit kaki pecah-pecah. Kebayang nggak teman-teman? Pasti saya yakin teman-teman di sini mayoritas berpikir saya akan bikin foto yang cantik, foto yang indah, foto ala-ala fotografer profesional. Wah. Tapi fotonya teman saya, foto kaki pecah laku. Motretnya bukan pakai kamera profesional, motretnya pakai HP. Laku, ya. Foto aneh, dibuat oleh orang aneh, dibeli oleh orang aneh. Ajaib ya. Gitu. Dan saya motretnya nggak cuma satu angle. Saya motretnya dari berbagai macam angle. Dan di foto yang ini ada 12 orang aneh yang beli foto aneh ini. Gitu ya. Nggak tahu apa yang lagi dipikirin mereka tuh apa. Jadi saran saya buat teman-teman, coba creating foto-foto yang aneh. Yang teman kepikiran tuh gimana sih? Misalkan teman-teman kepikiran foto di berbagai lokasi, cuma ini yang laki ya, foto di berbagai lokasi cuma pakai kaos dalam, kemudian kepalanya ditutupin paper bag, latar backgroundnya mungkin entah di supermarket, di minimarket, di jalanan, di pasar, di lapangan, di tempat keramaian yang lainnya, di terminal. Teman-teman bikin seri itu, saya yakin itu ada yang beli ya. Foto aneh yang dibuat oleh orang aneh dan dibeli oleh orang aneh ya. Saya yakin foto yang nyeleneh itu punya pasar yang unik, dan saya yakin mereka belinya pun bukan di harga yang murah, karena saya yakin mereka benar-benar nyari foto itu, dan foto itu akan akan muncul di permukaan di antara foto yang jenuh ya. Percayalah, di Shutterstock itu foto yang terlalu bagus itu udah terlalu banyak. Maka saran saya, teman-teman jangan bikin foto yang terlalu bagus, tapi bikinlah foto yang aneh. Kayak gini. Ya, bukan juga foto yang jelek ya, tapi foto yang aneh. Perbanyak foto yang aneh. Gitu ya. Ini foto saat
saya saya mau berangkat kerja, kemudian mampir ke salah satu warung soto. Sotonya pun nggak mahal, cuma 6.000 saat itu di Jogja. 6.000 sebelum saya makan saya foto, lagi-lagi saya motretnya pakai HP kentang juga. Ya, HP kentang waktu itu saya lupa, saya udah pakai Oppo A5 atau masih A37F ya, saya lupa. Pokoknya HP-nya HP kentang. Saya foto, saya upload, sederhana ini fotonya. Dan ada 7 orang yang membeli foto ini, gitu ya. Jadi foto-foto ajaib lah, foto-foto aneh, gitu ya. Kau pikir itu telur dadar bang, bukan ya. Itu tadi bukan telur dadar ya, itu pizza ya. Nampaknya emang kayak telur dadar ya. Emang kayak telur dadar nih. Ini pizza kawan. Ya, ini pizza. Ya maklum lah, HP-nya HP kentang teman-teman ya. Detailnya nggak jelas, kayak telur dadar ya. Pizza itu kata abangnya. Tuh kan, bertengkar nih di bawah nih. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, kemudian ini saat saya di salah satu tempat saat jadi panitia kurban. Kita satu kumpul di salah satu tempat, kemudian ternyata dari pihak kepanitiaan yang lain, dari divisi lain, itu ternyata mereka nyiapin yang namanya Starlink. Dan saat itu, ini bukan Starlink yang keliling nyeduh kopi, bukan ya, bukan Starlink yang itu ya. Tapi ini literally Starlink gitu loh. Karena Starlink saat itu sedang hype, dan tim kami pakai Starlink saat itu, ditaruh di lapangan. Saya lihat, menarik nih, saya keluarin HP, saya foto. Dan di sini udah terdownload 2, gitu ya, 2 orang yang download, gitu. Kemudian foto pejabat. Nah, biasanya pada saat mendekati pemilu atau mungkin pas pemilu, ya, itu banyak sekali pejabat yang belusukan, yang mungkin teman-teman selama ini cuma lihat dari layar kaca. Boleh jadi para pejabat tadi ada di depan muka. Nah, itu teman-teman jangan ragu buat deket, foto aja. Ya, karena saat pejabat tuh ada di ruang publik, itu teman-teman punya akses buat motret di situ. Kecuali pejabat tersebut ada di gedung pemerintahan. Ya, itu area private, itu cuma orang-orang yang punya akses ya. Tapi kalau misalkan para pejabat ini belusukan di pasar misalkan, atau di tempat-tempat publik lainnya, di terminal, silakan difoto ya, silakan difoto, diupload ke Shutterstock sebagai editorial. Mas, apa nggak melanggar hukum gini, hukum privasi? Enggak ya. Karena apa? Karena teman-teman uploadnya sebagai editorial. Foto di Shutterstock sebagai editorial itu outputnya hanya untuk kebutuhan pemberitaan ya. Jadi itu nggak akan pernah jadi masalah. Yang jadi masalah itu kalau misalkan fotonya teman-teman palsukan identitasnya, teman-teman upload sebagai komersil, kemudian teman-teman publish yang namanya form model release, dan namanya teman-teman palsukan di situ biar bisa lolos. Itu akan jadi akan jadi bumerang buat teman-teman sih. Tapi kalau misalkan teman-teman uploadnya sebagai editorial, maka itu akan aman, karena yang pakai itu adalah para media, gitu ya. Nah, kemudian yang lebih unik lagi adalah foto ini. Ini adalah foto salah satu salah satu murid didik saya lah ya. Jadi dia tuh sebagaimana para bapak-bapak lainnya saat diajak nemenin istrinya belanja ya, istrinya sibuk milih-milih buah ya kan, milih sayur dimasukin ke keranjang di supermarket ya kan. Beliau ini dengan kesadaran penuh itu lihat-lihat hal-hal yang unik di situ, di foto ya. Jadi beliau gak bantuin istrinya, tapi beliau tuh juga sibuk ngulik hal yang lain. Salah satunya motret beetroot ini, gitu ya. Dan fotonya pun kalau boleh saya katakan ya, belum bagus ya. Tapi dari foto ini saya pun merinding lihatnya. Kenapa? Dari satu foto ini laku $31 sekian. Tinggal teman-teman kalikan aja kursnya berapa, gitu loh. Dan fotonya pun bukan bukan diambil dengan kamera profesional. Ini dipotret dengan kamera HP. Sebagaimana bapak-bapak, gimana sih teman-teman bayangin bapak-bapak ya kan, bapak-bapak biasanya kan
tangannya di belakang gitu ya kan, sambil di belakang istrinya gitu ya kan. Beliau cukup ngeluarin HP, lihat sekitar difotoin tuh. Jadi duit. Ya, jadi duit buat uang belanja istrinya lagi. Ya, jadi kalau di sini ada para bapak-bapak, kalau diajak ke pasar, kalau diajak ke supermarket, nggak apa-apa, temenin aja di situ. Si ibu milihin bahan makanan buat dibawa pulang nantinya. Nah, para bapak nih tugasnya motretin apa yang di sekitar bapak-bapak tadi. Buat apa? Buat dijual. Kalau laku, ya buat bini juga sih. Kayak gitu ya. Nah, ini juga kiriman salah satu murid saya. Jadi dia itu ceritanya pada saat berangkat kerja, kalau nggak salah dia bilang tuh. Berangkat kerja, dia jalan, kemudian di suatu pagi tuh kelihatan langit, awan tuh ngebentuk pola tertentu yang bagus banget bagi dia gitu ya. Kemudian dia ngeluarin HP, difoto lah sama dia beberapa tuh, difoto beberapa, diupload, akhirnya keterima fotonya di Shutterstock. Dan selang beberapa waktu ternyata foto ini laku, dan lakunya lumayan $36 ya. Jadi jangan ragu buat motret apa aja yang di sekitar kita gitu loh. Entah itu tanah, entah itu kerikil, entah itu kaki yang pecah, entah itu apapun itu. Dan ingat ya, kita butuh lebih banyak foto aneh. Ya, karena di luar sana itu banyak sekali orang aneh yang butuh foto aneh. Ya, gitu. Kemudian ini adalah salah satu foto saya yang laku di Shutterstock ya. Foto ini udah laku sekitar 316 kali download, dan foto ini sudah laku sekitar 145 download, dan sampai sekarang jumlahnya terus bertambah. Ini belum saya update ini. Ya, jadi peluangnya tuh masih ada ya. Tapi kalau untuk mendapatkan jumlah download yang bagi saya ini udah banyak ya. Yang seperti ini tentu syarat dan ketentuan berlaku teman-teman ya. Kita harus melihat demand dari market yang paling gede itu apa. Nah, kita penuhi di situ. Nah, kemudian kita kasih juga kualitas fotonya itu yang terbaik di situ. Jadi di antara foto-foto saya yang aneh dan nyeleneh itu ada foto-foto kayak gini gitu ya. Gitu. Nah, sekarang adalah saatnya teman-teman buat mulai jadi kontributor juga teman-teman ya. Dan caranya gimana? Caranya ini. Nah, ini silakan di screenshot. Nanti silakan daftar melalui link berikut ya. Sebentar ya. Mungkin kayaknya perlu saya tulis di kolom chat ya. Barangkali nanti ada yang pengen langsung akses ya. Sebentar ya. Dan besar kecilnya itu wajib sama persis ya. Sebentar, kita tulis. Join kontributor SS. Nah, itu nanti teman-teman kopas masukin ke website, kemudian silahkan daftar di situ. Nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman pendaftaran. Dan saran saya itu teman-teman jangan pakai aplikasi Shutterstock Contributor dulu ya. Jadi daftar dulu pakai Google Chrome ya. Karena kalau teman-teman langsung install itu akan jadi problem biasanya ya. Jadi saran saya itu daftarnya pakai Google Chrome dulu atau pakai laptop deh sekalian. Gitu. Oke. Nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman seperti ini. Nah, nanti teman-teman akan diminta buat ngisi sejumlah data di sini, teman-teman. Nanti teman-teman kayak diminta ngisi sejumlah data di sini. Untuk yang baris pertama, ini teman-teman diminta buat ngisi full name, ya. Dan sesuai dengan KTP ya. Jangan sampai namanya tuh nggak sesuai dengan KTP yang di sini. Ini wajib sama dengan yang tertulis di KTP. Kalau yang di bawahnya ini agak bebas ya. Lumayan bebas, karena ini adalah bagian display name. Ini adalah nama yang akan muncul di bagian buyer. Jadi buyer nanti lihat namanya teman-teman itu dari sini. Kemudian ini pakai email pribadinya teman-teman, jangan pakai email orang lain. Kenapa? Karena nanti verifikasi itu akan dikirimkan ke email ini gitu loh ya, ke bagian kolom email ini teman-teman.
Kemudian passwordnya jangan lupa juga ya. Dan email juga tentunya jangan lupa juga, karena kalau emailnya lupa ya passalam, hilang akunnya ya. Kemudian untuk kombinasi password itu biasanya 8 karakter perpaduan huruf besar, huruf kecil, angka. Saya lupa pakai special karakter atau enggak itu ya. Cuma itulah harus variatif di situ. Kemudian tinggal diklik centang, kemudian next gitu ya. Nanti teman-teman tinggal cek di inboxnya teman-teman, nanti akan mendapati bentuk kayak gini ya, pesan chat kayak gini. Nanti tinggal diklik ini, please click here to verify. Nah, nanti teman-teman akan diminta buat ngisi data tambahan biasanya tuh, kayak misalkan nama negara, kemudian alamat lengkap ya. Di sini tuh alamat lengkap ya, kayak teman-teman menerima paket tuh di sini nomornya ngisinya. Kemudian address line kedua ini opsional ya. Jadi kalau misalkan address line pertama ini penuh, baru address line kedua ini boleh diisi. Jadi ini tuh nggak wajib diisi ya. Kemudian nama kotanya apa, provinsinya apa, kemudian kode posnya apa. Nanti kalau udah tinggal diklik centang di sini biar langsung terisi juga, kemudian tinggal klik next. Gitu ya. Mas, apakah ini aman? Aman ya, karena Shutterstock itu butuh kebutuhan data ini itu untuk apa ya? Ya untuk pendataan masing-masing usernya, gitu ya, masing-masing usernya. Kemudian biasanya teman-teman pada saat sebelum upload itu teman-teman akan diminta ngisi tax form atau form pajak di situ. Cuma teman-teman jangan khawatir di situ, itu teman-teman cuma ngisi nama aja sih ya, kayak ngisi nama, kemudian ngisi alamat. Bahkan teman-teman nggak wajib buat ngisi NPWP juga ya. Jadi nggak perlu ngisi NPWP, nggak masalah. Nanti ngisinya pun gampang banget ya. Cara ngisinya gimana di YouTube insya Allah ada, karena kalau kita bahas di sini juga lumayan panjang teman-teman ya. Intinya teman-teman sebelum upload biasanya diminta buat ngisi form pajak biasanya, gitu ya. Kemudian setelah akunnya siap, maka teman-teman harus bikin yang namanya PayPal. Ya, ini juga jangan lupa buat di screenshot. Nah, pertama-tama yang jelas adalah kunjungi paypal.com ya. Kunjungi paypal.com, kemudian pilih daftar atau sign up, kemudian pilih rekening pribadi, kemudian masukkan email, masukkan nomor aktifnya teman-teman, karena nomor ini itu nantinya akan digunakan untuk menerima OTP ya. Dan pastikan nomor ini itu wajib ada pulsanya ya. Kenapa? Karena sistem OTP-nya itu biayanya itu dibebankan di pulsa kita, maka wajib ada pulsanya. Kemudian pada saat pengisian profile ya, namanya itu harus sesuai dengan rekening bank lokal yang akan dihubungkan ke PayPal nantinya. Misalkan bank yang akan teman-teman hubungkan adalah BCA. Di BCA misalkan tertulisnya Doni Heri misalkan, maka di PayPal-nya juga harus sama, DONNYHERY gitu ya. Jadi harus sama persis. Bahkan kalau bisa sih besar kecilnya disesuaikan juga ya, harus sama juga gitu. Kemudian jangan lupa ngisi alamat, kemudian submit. Nah, kayak gitu. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan bersama adalah, Mas, sebetulnya foto yang bisa diupload di Shutterstock itu segede apa sih, Mas? Tadi kita lihat Mas Doni berhasil upload foto dari HP. Itu sebenarnya apakah HP kita juga bisa gitu? Sebetulnya gini teman-teman ya, untuk foto yang bisa diupload di Shutterstock itu sebetulnya bukan foto yang gimana-gimana ya, bukan foto yang butuh resolusi yang gede banget, enggak. Karena Shutterstock sendiri tuh cukup butuh foto dengan resolusi sebesar 4 megapiksel ya, dan 4 megapiksel itu ukurannya kurang lebih 2000 kali 2000 piksel. Coba deh dicek HP-nya teman-teman, saya yakin pasti lebih dari 4 megapiksel ya, paling enggak tuh rata-rata ya sekarang udah 50 megapiksel ya, saya jamin pasti rata-rata udah 50 megapiksel. Artinya apa? Artinya HP-nya teman-teman tuh udah overkill untuk main di Shutterstock. Mas, tapi saya pernah nyoba tuh dulu kok sering di reject ya fotonya.
fotonya di reject itu bukan karena device-nya ya. Device berperan, tapi teknis teman-teman motret lah yang lebih berperan besar di situ. Ya. Saran saya bagi teman-teman yang pakai handphone, pertama sabarnya harus lebih tebel ya, itu satu. Kedua, saat motret itu pastikan jangan di tempat yang remang-remang. Ya. Teman-teman kalau motret tuh dicoba deh, coba motret di area teras di tengah hari. Coba deh teman-teman motret sekitar jam 11 deh. Sekitar jam 11 di area teras. Itu enak banget cahayanya. Dan itu mostly pasti keterima fotonya. Ya, mostly pasti keterima fotonya. Asalkan terasnya teman-teman bukan teras yang terlalu teduh ya. Kalau teras yang teduh banget, artinya sampai nggak ada cahaya yang masuk ke area teras, ya nggak bisa itu ya. Yang saya maksud adalah teras yang masih ada cahaya matahari masuk lumayan banyak ya, gitu ya. Ibaratnya yang saya maksud adalah tampias dari cahaya matahari yang masuk ke teras. Nah itu ya yang saya maksud. Nah, itu udah cukup gitu. Oke, sebenarnya kita lihat sini apakah ada yang ingin ditanyakan oleh teman-teman. Kak, kebetulan saya bekerja di sebuah lembaga. Pas ada rapat, aku mengagendakan itu apa boleh Kak diupload. Oh, foto agenda pas meeting gitu ya. Kering. Ini meetingnya agak sensitif sebetulnya teman-teman ya. Dimakan. Meetingnya agak sensitif. Mungkin kalau misalkan teman-teman emang pengen bikin foto konsep yang kayak gini, better pertama itu jangan sampai ada data yang kelihatan, entah itu data Excel lah, entah itu data dari Word, itu jangan sampai ada kelihatan. Entah itu gimana caranya biar kelihatan blur tuh gimana. Paling teman-teman bisa motret detail close up dari laptop, keyboard laptop misalkan itu bisa. Kemudian kayak orang lagi bawa tumpukan berkas misalkan, jadi berkasnya jangan kelihatan. Kelihatannya tuh kayak cuma tumpukan kertas yang lagi dibawa orang, itu bisa. Kemudian detail tangan pada saat lagi ngetik di atas keyboard, nah itu bisa. Ya, pokoknya yang perlu diperhatikan adalah pertama jangan shot muka orang di area rapat ya, karena itu sangat sensitif ya, karena rapat itu kan hal yang private ya. Itu. Tapi kalau memang teman-teman pengen bikin, ya tadi syaratnya ya teman-teman ambil close up aja ya, close up aja, dan pastikan jangan sampai ada data kantor yang bocor di situ ya. Jadi pastikan teman-teman jangan memotret data-data sensitif gitu ya. Jadi cukup motret close up keyboard mungkin, kemudian motret kopinya, nah itu bisa. Oke, next ya. Nah kemudian kalau teman-teman upload di Shutterstock itu biasanya tuh teman-teman akan dihadapkan dengan dua pilihan ini, komersil versus editorial. Teman-teman tuh akan diminta ngupload antara dua ini biasanya. Jadi pada saat ngupload teman-teman akan diberikan pilihan apakah foto ini akan diupload sebagai editorial ataukah komersil gitu ya. Kemudian apa beda dari kedua ini? Nah ini yang akan kita bahas. Tuh biasanya bentuk tombolnya tuh kayak gini. Tapi secara default dia tuh akan aktif di area komersil gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman akan upload sebagai editorial, maka ini harus diklik bagian editorialnya. Gitu ya. Kemudian cara nguploadnya gimana Mas? Cara nguploadnya pertama ya tadi teman-teman harus punya akunnya dulu. Ya jadi teman-teman harus daftar yang tadi saya guide di awal, dan insya Allah lebih gampang sih, karena nanti kalau teman-teman udah akunnya udah aktif, nanti di situ ada arahannya tuh, misalkan tombol merah upload now atau apa istilahnya. Nanti teman-teman tinggal klik, kemudian ngisi deskripsi, kemudian mengkategorikan itu, kemudian ngisi keyword pun tadi udah saya ajari gimana cara pakai AI-nya gitu ya. Jadi dimanfaatkan aja itu. Nah kita kembali ke sini. Apa beda komersil sama editorial? Nah ini bedanya. Silakan di screenshot ini. Jadi kalau komersil, ya komersil itu pada dasarnya setiap foto yang diupload sebagai komersil itu wajib polos semuanya.
nggak boleh ada identitas apapun yang melekat. Nah, identitas yang dimaksud itu apa? Misalkan logo, kemudian nomor seri, kemudian muka, ya. Muka itu termasuk identitas, ya. Maka saat teman-teman upload di komersil, better ini nggak ada semua. Kalau muka itu masih diperbolehkan dengan syarat apa? Dengan syarat melampirkan model rilis. Artinya orang yang diupload fotonya sebagai komersil, maka dia tuh udah bersedia kalau mukanya tuh dijual gitu, ya. Seperti itu. Terus kenapa sih mas kok upload komersil tuh wajib polos gitu? Ya karena orang yang beli fotonya itu pengen nempelin logo mereka itu di foto-foto tersebut, ya. Kayak gini deh, saya kasih contoh deh. Mockup, teman-teman pernah denger mockup nggak sih? Tuh, mockup ini tuh pada dasarnya tuh adalah aset-aset komersil teman-teman, ya. Tuh teman-teman bisa upload foto tote bag kayak gini. Nanti pada saat di sana di Shutterstock, kemudian ada yang download, buyer itu akan nempelin logo mereka di sini. Nah, kalau di sini teman-teman ada yang udah ngerasain yang namanya jadi seorang wirausahawan, pasti relate nih dengan istilah-istilah mockup dan yang semisal, ya. Gitu. Kemudian teman-teman motret muk misalkan, dibikin polos, ya kan? Polos nih, muk putih atau apapun warnanya. Itu nanti buyer kalau beli, mereka tuh pengen kasih tulisan di sini, pengen kasih logo mereka di sini, gitu. Ya, jadi itulah alasan kenapa yang namanya foto komersil itu wajib polos. Ya, misalkan ini teman-teman motret apa nih, paper cup, ya. Paper cup tuh wajib polos. Mas, kalau ada logonya gimana? Dihilangin logonya. Logonya dihilangin. Kenapa? Karena buyer kita nantinya itu pengen naruh logo mereka juga di sini. Nah, coba saya pengen tahu sampai sini udah pada paham belum teman-teman? Coba yang udah paham silakan kasih jempolnya. Yang paham tentang komersil kasih jempolnya. Bisa react pakai emot jempol deh, coba. Yang sudah paham yang berkaitan dengan yang saya jelaskan barusan, silakan kasih emot jempol. Oke ya. Oke, di sini mostly paham ya. Nanti kalau belum paham silakan Mas, aku belum paham nih Mas. Bagian ini silakan ya, nanti coba kita jelasin kembali. Oke, paham ya? Oke, alhamdulillah. Jadi misalkan nanti teman-teman udah jadi kontributor, maka teman-teman saat upload pastikan polos semua. Ya. Mas, saya upload foto kaos Mas kayak gini Mas. Itu berarti juga nggak boleh ada logo. Nggak boleh ada logo. Ya, nggak boleh ada logo. Misalkan teman-teman motret kayak gini nih, apa lipatan kertas doang, ini juga nggak boleh ada logo. Nggak boleh ada logo. Ya, kalau tulisan boleh Mas, tergantung tulisannya apa. Kalau misalkan tulisannya itu generic, ya, misalkan tulisannya love gitu aja misalkan, nggak masalah. Tapi kalau tulisannya itu berupa nama brand, misalkan Toshiba misalkan, nggak bisa, ya. Jadi di situ poinnya ya, poinnya di situ. Oke, kita lanjutkan. Sebentar. Intinya kayak gitulah. Jadi outputnya itu emang untuk kebutuhan promosi, ya. Makanya tadi kenapa dia harus polos, dia. Plat nomor boleh Mas, plat nomor nggak boleh, ya. Nggak boleh kelihatan nomornya karena dia tuh wajib polos teman-teman ya. Gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman motor ya pastikan nama brand dari motor itu nggak kelihatan, hilang semua. Kemudian plat nomor wajib blank, gitu ya. Kemudian secara penjualan itu biasanya lebih tinggi teman-teman kalau komersil tuh, ya. Beda dengan editorial, gitu.
Mas yang dimaksud kategori tadi gimana ya? Kalau kategori itu pada saat teman-teman mau upload biasanya ya. Pada saat teman-teman upload itu kan ngisi deskripsi, ngisi kategori ya. Itu sebenarnya gampang sih. Kayak misalkan teman-teman upload nasi pecel misalkan di bagian apa namanya? Kolom pertama teman-teman akan menjelaskan apa yang dimaksud sebagai teman-teman akan menjelaskan ini tuh visual apa. Misalkan sepiring nasi pecel yang nikmat misalkan. Kemudian nasi pecel adalah bla 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 bla. Misalkan gitu. Teman-teman jelasin pakai bahasa Inggris. Kemudian di bawahnya tuh ada tulisan kategori misalkan. Saat teman-teman klik kategori biasanya tuh ada menu drop down biasanya. Drop down kemudian macam-macam tuh ada business and finance lah, kemudian people, kemudian ada apa namanya? Ada food and beverage kalau nggak salah, food and beverage. Tadi apa? Nasi pecel. Nasi pecel itu tergolong apa? Tergolong food and beverage. Ya udah kategorinya food and beverage. Kemudian kategori itu biasanya dia punya 2 kolom tuh. Cuma kolom yang kedua tuh opsional, boleh diisi, boleh enggak. Ya, misalkan kolom yang kedua teman-teman tetap pengen isi, oke. Di situ teman-teman cari lagi, ada business finance, kemudian objek, kemudian apa misalkan. Oh, tadi udah food and beverage. Berarti kategori yang kedua objek deh, karena kan bentuknya objek nih. Ya udah objek. Ya udah kayak gitu yang dimaksud kategori. Jadi cuma mengkategorikan fotonya teman-teman tuh berada di kategori apa sih. Nah, kemudian misalkan teman-teman motret mata uang misalkan, teman-teman motret jumlah uang di situ, teman-teman jelasin di bagian deskripsi bla 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 bla, kemudian di kolom bawahnya itu tertulis kategori lagi, ada 2 pilihan lagi. Diklik drop down ada macam-macam tuh. Tadi gambarnya uang, berarti uang tuh termasuk apa sih? Di situ ada people, kemudian ada apa misalkan religion, kemudian ada food and beverage, kemudian ada business and finance. Ini termasuk apa sih uang? Oh, uang tuh termasuk business and finance. Klik business and finance. Kayak gitulah kurang lebih. Jadi cuma kategoriin aja, jadi nggak ribet lah. Kalau misalkan teman-teman memahami konsep dari common sense, insya Allah paham lah, itu gampang insya Allah ya. Oke, sekarang kita kembali ke sini. Kita lanjutkan tentang apa yang dimaksud sebagai editorial ya. Untuk editorial sendiri itu dia tuh apa ya, sesuatu yang memiliki nilai pemberitaan ya. Kalau bahasa sekarang tuh apa yang lagi banyak dibicarain orang. Nah, gitu ya. Kayak misalkan sekarang tuh apa sih yang lagi banyak dibicarain orang? Misalkan apa? KDMP misalkan, ya Koperasi Desa Merah Putih itu lagi banyak banget dibicarain. Ya, dia tuh lagi banyak banget dibicarain. Artinya kalau misalkan teman-teman itu memiliki foto tentang KDMP, boleh jadi foto tersebut lagi banyak dicari sama media, gitu ya. Jadi segala sesuatu yang lagi banyak dibicarakan itu bisa masuk ke editorial, ya. Terus kemarin ada yang rame dengan konten kreator tongkang. You bisnis apa? I bisnis tongkang nih ya, you know lah ya. Itu juga lagi hype, tapi hype-nya bukan tentang dianya, tapi hype-nya tentang dia berada di acara apa. Itu kan dia lagi ada di acara pameran otomotif kan. Pameran otomotif tersebut di BSD itu juga sedang ramai dibicarakan tentunya. Maka kalau teman-teman punya foto tentang pameran otomotif tersebut, kalau teman-teman upload ya di Shutterstock sebagai editorial, maka ada chance foto tersebut untuk laku. Gitu ya. Jadi segala sesuatu yang rame itu pasti punya nilai pemberitaan. Kemudian sekarang apa? Yang lagi rame juga itu Pak Sudaryono ya, kepala BGN yang baru ya, dengan sejumlah gebrakannya penuh pro kontra ya, penuh pro kontra. Dan kita sebagai orang yang bikin karya, bikin foto, itu kita nggak peduli pro kontra tersebut. Yang kita pedulikan adalah kita harus dapetin gambarnya dia, kita upload ke Shutterstock sebagai editorial ya. Jadi kita nggak perlu ikut riuhnya pro kontranya, tapi kita nyediain bahan bakar buat media
biarkan media itu yang ngegoreng ya, kita buat fotonya aja gitu ya. Yang cuan kan di kita gitu ya, yang bikin karyanya gitu ya. Jadi teman-teman harus bisa melihat hal tersebut ya. Dan kalau teman-teman bermain di editorial, maka teman-teman harus berpikir layaknya seorang fotografer jurnalis gitu. Kemudian keywordnya atau deskripsinya itu wajib faktual. Makanya di bagian deskripsinya itu ada nama kota, negara, tanggal gitu ya. Karena harus faktual. Kemudian nggak butuh model rilis apapun. Jadi misalkan teman motret orang, itu boleh kelihatan muka ya, diupload sebagai editorial dan no problem. Karena outputnya itu hanya untuk kebutuhan ilustrasi pemberitaan. Ya, Mas, kalau kalau ada yang download editorial nih Mas, tapi ternyata dipakai sama dia sebagai komersil, apakah kita bisa kena Mas? Enggak, sama sekali nggak kena. Yang salah itu yang beli, ya. Yang salah yang beli, karena saya pernah mendapati kasus yang serupa, mirip, ya. Jadi ada salah satu teman yang fotonya udah jelas editorial, tapi tiba-tiba tampil sebagai cover buku. Artinya kan itu dimanfaatkan sebagai komersil, dan itu secara license jelas menyalahi license gitu. Kalau gini yang salah siapa? Yang salahnya beli, bukan kita. Dan karena license-nya salah, kita berhak nuntut di situ. Ini nggak boleh gini nih, ini license-nya bukan kayak gitu, gitu ya. Kurang lebih kayak gitulah editorial ya. Nanti kalau misalkan teman-teman bingung, nanti boleh nanti bisa dari chat aja ya. Next. Nah, formulasi penyusunan deskripsinya gimana? Kurang lebih kayak gini teman-teman. Saat teman-teman merumuskan deskripsi, kurang lebih formulasinya kayak gini. Sebetulnya ini adalah kaidah yang perlu teman-teman ketahui aja sih, karena untuk bikin deskripsi sekarang itu nggak sesusah beberapa waktu yang lalu sebelum AI sepintar sekarang ya. Kalau beberapa waktu lalu ya kita benar-benar butuh mikir banget ya kan. Tapi kalau sekarang tinggal kita serahin ke AI, kita kasih promptnya, dia yang akan bikin gitu loh. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen cara tradisional, maka teman-teman bisa pakai rumus ini ya. Subjek, objek, kemudian ada di mana subjek ini, kemudian kapan motretnya, ini berkaitan dengan waktu pagi, siang, sore, kemudian ini teknis motretnya ya. Sorry, ini bukan pagi, siang, sore, tapi lebih berkaitan dengan apa ya, cahaya juga sih sebetulnya ya. Kayak ini subjeknya atau objeknya burger yang gimana, burger dengan tomat dan juga selada dan juga pickles ya. Kemudian burger ini ada di mana nih? Oh, burger ini ada di atas apa nih? Piring kayu. Kemudian ada apa nih? Kentang goreng di belakang. Kemudian teks pemotretannya ya, dramatic lighting. Nah, kurang lebih kayak gitulah. Ya. Contohnya ini. Ini di sini saya nulis deskripsinya kayak gini teman-teman ya. Jadi mobil sport ya, luxury sport car di mana nih? Di kota yang gimana? Dijelasin di situ teman-teman ya. Kemudian kalau editorial sudah sama, hanya saja ada yang namanya penambahan ini, ada nama kota, negara, tanggal. Yang ini nggak boleh lepas. Contohnya gimana Mas? Contohnya kayak gini nih. Nah, ini adalah kedua foto saya yang saya ambil di sini. Tuh, formatnya kayak gini teman-teman ya. Nama kota, negara, tanggal. Kemudian kalau orangnya adalah orang penting di situ, punya jabatan, sebutkan jabatannya, siapa namanya, dia lagi ada di acara apa. Gitu ya. Ini juga nama, negara, tanggal, kemudian nama acaranya apa, kemudian siapa orang penting di dalam acara tersebut, kemudian acaranya di mana. Ya kayak 5W plus 1H. Nah, kalau teman-teman pernah belajar 5W plus 1H itu diaplikasiin di sini. Ya, di penulisan deskripsi foto beritanya. Karena kan kita sebagai seorang jurnalis foto ini ibaratnya ya. Mas, kalau misalkan saya nggak punya akses buat motret pejabat Mas,
Kira-kira bisa nggak upload editorial, Mas? Bisa juga. Ini juga editorial ini. Ini kan logo nih. Tuh kan, ini logo Twitter pada saat pergantian logo waktu itu ya. Nama daerah, negara, tanggal. Ini tuh foto apa? Saya jelasin di sini. Ya, kemudian saya tulis keterangannya. Photograph from computer screen. Kemudian ini juga sama nih. Ini saat saya ada di sebuah gerbong kereta. Kemudian di sini masih ada logonya. Ya, ingat editorial itu boleh ada logo. Kalau komersil nggak boleh ya. Karena saya uploadnya sebagai editorial ini nggak masalah. Kemudian deskripsinya kayak gini. Nama kota, negara, tanggal. Kemudian saya jelaskan di sini. Tapi kasih sikat gigi. Ini tuh foto apa, kemudian ada di mana. Jadi 5W+1H, ya, kayak gitu. Mas, gambar yang diupload harus ada tag name Shutterstock-nya nggak, Bang? Enggak. Ini saya hasil download, teman-teman ya. Jadi foto yang berhasil approve, ini saya download di sini, teman-teman ya. Karena saya udah males cari fotonya yang mentahnya di mana. Jadi saya tinggal download buat materi ini. Gitu ya. Oke, next ya. Sikat gigi tapi. Jadi saat teman-teman tuh ingin mendapatkan penjualannya lebih banyak ya, maka satu hal yang perlu teman-teman ketahui yaitu teman-teman harus apa? Berpikir seperti pembeli. Ya. Jadi jangan pernah posisikan diri kita sebagai penjual. Kalau kita berpikir sebagai seorang penjual, kita pengennya cuma untung aja. Ya, kita pengennya cuma laku aja. Ya. Tapi teman-teman harus berpikir layaknya pembeli. Pembeli itu butuh apa sih? Dalam konteks ini, teman-teman harus berpikir sebagai buyer foto. Kira-kira kalau buyer itu kira-kira kalau teman-teman sebagai buyer, teman-teman tuh akan beli foto yang gimana sih? Atau apakah fotonya teman-teman tuh udah layak buat dibeli atau belum sih? Nah, itu harus dipikirkan, teman-teman ya. Oke. Sekarang saya pengen kasih studi kasus kepada teman-teman dan saya pengen kita di sini berinteraksi, ya. Studi kasusnya adalah seperti yang terlihat di layarnya teman-teman, ya. Teman-teman, saya posisikan sebagai seorang jurnalis sebuah media massa ternama. Ingat, media massa ternama. Teman-teman adalah seorang jurnalis sebuah media massa ternama, oke? Dan teman-teman diminta membuat artikel tentang soto ayam. Kemudian teman-teman diberikan akses ke Shutterstock. Dan teman-teman menemukan foto A dan foto B ini. Harganya pun sama. Nah, kira-kira teman-teman akan pilih foto A atau pilih foto B? Dan alasannya kenapa? Silakan. Silakan tulis di kolom chat. Kira-kira kalau teman-teman jadi seorang jurnalis nih, kira-kira foto yang teman-teman pilih foto A atau foto B dan sebutkan alasannya. Coba. Pilih foto A atau pilih foto B. Silakan. Kalau foto A kenapa? Kalau foto B kenapa? Nanti akan saya jelaskan kenapa ini penting buat teman-teman. Oke. Di sini ada beberapa yang udah menjawab ya. Pilih foto A karena lebih menarik. Oke. Menarik. Oke. Ayo beberapa lagi. Coba yang lain. Yang lain mana yang lain nih? Pilih foto A atau pilih foto B? Ayo, pilih foto A atau pilih foto B. Saya butuh beberapa jawaban lagi. 5 jawaban lagi deh. Coba, ini kan pesertanya ada berapa nih? Ada 47 lah ya. Nih, saya butuh 5 lagi deh. 5 jawaban lagi. Oke. 2, 3,
Oke, 2 lagi. Oke, 1 lagi deh. Ayo, 1 lagi. Siapa yuk? Oke, udah terpenuhi ya. Atau kalau ada yang mau nyusul jawaban boleh nih. Tiba-tiba apa namanya? Saya suka B. Nah, silakan. Oke, sekarang kita lihat datanya ya. Dan teman-teman juga silakan lihat di kolom chat. Ada berapa yang pilih A, ada yang berapa pilih B ya. Yang pilih A dulu ya. Ada yang pilih A karena lebih menarik nih. Kita bacain dulu deh alasannya ya. Pilih A lebih menarik, pilih A karena punya nilai estetika, lebih artistik, sorry. Kemudian pilih A karena lebih jelas dan lengkap, ada pelengkap sambalnya. Pilih A karena gambarnya menarik, pilih A fotonya lebih jelas. Oke, ini bagus-bagus sih pilih A alasannya ya. Nah ini ada yang pilih B. Lebih spesifik, wah spesifik apanya nih? Terus coba pilih B lagi ya. B lebih pedas. B karena sulit ditebak jenis makanannya. Sulit ditebak jenis makanannya. Kan kita butuh foto soto ayam. Kita bukan tebak-tebakan. Oke, sekarang kita hitung ya. Yang pilih A berapa, yang pilih B berapa ya. Kita lihat di sini. Yang pilih A ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, bahkan ini pun still counting ya, masih terus nambah ya. Sekarang yang pilih B deh. Tadi 14 yang A ya, kemudian yang B ada 1, terus 2, 3. Ingat ya, yang pilih A berapa? 14. Yang pilih B berapa? 3. Kenapa ini terjadi? Ya jawabannya ada di teman-teman tadi. Ya, pilih foto A karena lebih menarik, lebih rapi, lebih profesional, lebih mantap. Misalkan kedua foto ini adalah punya teman-teman, maka datanya pun demikian. Ya, maka datanya pun demikian. Artinya apa? Artinya penjualan dari foto A itu akan jauh lebih tinggi ketimbang penjualan foto B. Ya, dan ini udah kita buktikan bersama. Teman-teman udah lihat, udah menyaksikan bersama bahwa penjualan foto A itu jauh lebih tinggi ketimbang foto B. Artinya apa? Artinya saat teman-teman pengen mendapatkan penjualan yang bagus, maka bikinlah foto kayak foto A. Seproper itu, serapi itu, cahayanya sebagus itu. Kalau pengen mendapatkan penjualan sebagus A. Tapi kalau misalkan teman-teman cuma pengen sekedar laku, ya mungkin foto B oke lah ya. Laku 1, 2, 3 oke lah ya. Tapi sementara yang lain yang punya foto A, dia udah panen. Ya, dia udah panen. Sementara teman-teman nggak panen-panen nih, stunting tanamannya misalkan. Gitu ya. Jadi itulah perbedaannya. Dan kita nanti akan berbicara tentang masyarakat global. Ya. Masyarakat global seleranya seperti apa. Dan tadi saya udah kasih petunjuk. Apa petunjuknya? Media massa ternama. Media massa ternama atau media apapun itu yang dia punya kredibilitas yang bagus, dia pasti akan pilih foto yang terbaik, yang layak masuk ke koran mereka, masuk ke website beritanya mereka, gitu ya. Dan di luar sana itu kurang lebih seperti ini industri berjalan, baik industri industri media pada umumnya ataupun industri agensi yang lainnya. Nah, kurang lebih kayak gitu teman-teman ya. Kemudian sebetulnya siapa sih yang beli foto kita itu? Ya, yang beli foto kita yang jelas adalah siapa? Para desainer, ya. Yang beli foto kita itu mostly adalah para desainer. Mereka tuh akan cari serpian-serpian gambar ini, itu akan mereka olah kembali jadi sebuah gambar baru biasanya. Ya, maka
kita harus berpikir sebagai apa? Buyer. Kita harus berpikir layaknya pembeli. Pembeli kita siapa? Pembeli kita adalah mayoritas adalah seorang graphic designer. Seorang graphic designer itu dia butuh nge-layout. Mereka tuh udah capek kerjaan nge-layout. Mereka tuh butuh foto yang nge-support kerjaan mereka. Ya, fotonya harus tajam, warnanya harus bagus. Kemudian kalau di crop tuh gampang. Itu coba teman-teman penuhi di situ. Ya, misalkan foto harimau, teman-teman udah bikinin cropnya harimaunya. Jadi dia cukup ngilangin background putih selesai. Nah, itu perlu teman-teman perhatikan dari sisi itu. Karena desainer sangat butuh. Nah, gitu ya. Kemudian juga media teman-teman ya, media massa itu juga butuh. Maksudnya media massa adalah buyer kita juga. Gitu. Jadi teman-teman harus berpikir ke situ juga. Nah, ini adalah contoh foto saya yang berhasil laku dan dipakai di sejumlah media ya. Saat itu saya sedang motret di kawasan Monas saat ada salah satu aksi damai yang menuntut pemboikotan terhadap Israel saat itu ya. Dan saya motret di situ dan ada salah satu yang bawa apa namanya perangkat ini, kemudian dia angkat, saya lihat kok menarik ini, ya udah saya foto, saya upload sebagai editorial, ternyata laku dan dipakai oleh Kumparan gitu. Kemudian ada juga foto saya saat motret Presiden Prabowo, itu dipakai oleh media The Conversation. Ya memang sih agak kontroversial, tapi saya nggak peduli hal tersebut. Yang saya pedulikan adalah foto saya laku di situ. Karena yang ngolah berita kan bukan saya ya. Saya nggak bertanggung jawab terhadap isi beritanya, tapi saya bertanggung jawab terhadap foto saya di sini, gitu ya. Kemudian dipakai juga oleh nggak tahu nih salah satu media dari Israel, saya nggak tahu ini bahasa apa ya. Cuma foto saya laku sampai sana ternyata. Gitu. Kemudian ini sampai juga di salah satu media ini nggak tahu pakai bahasa apa ini ya. Pokoknya jauh lah gitu. Gitu. Kemudian ada juga foto saya yang ini itu dipakai oleh Benchmark untuk pemberitaan tentang ini ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kita lanjut sesi tanya jawab mungkin ya. Mungkin sekalian saya kembalikan ke gimana nih? Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Doni untuk paparannya dan juga sharingnya ya. Teman-teman juga. Nanti untuk rekaman dan juga link presensi sertifikat itu kita share di WA Group, jadi bisa teman-teman akses nanti di WA Grupnya. Oke, sebelum kita close, Kak Doni ada tambahan lagi yang bisa disampaikan ke teman-teman? Silakan Kak. Oke, tadi yang ada itu. Sebentar saya lihat dulu ya. Mas ini nggak diajarin cara upload Shutterstock. Sebetulnya secara nggak langsung tadi tuh saya udah nyampein ke teman-teman cara uploadnya gimana ya. Paling saya tambahin satu hal kali ya buat bekal teman-teman. Tadi untuk upload sebenarnya gampang ya. Teman-teman tinggal tarik filenya buat diupload. Kemudian nanti ngisi deskripsi. Tadi udah saya bekali buat pakai AI-nya buat bikin prompt-nya. Jadi itu udah jadi bekal buat nulis deskripsi, bikinin keyword udah dapat juga. Tapi kalau misalkan teman-teman masih butuh, ada satu alat yang bisa teman-teman gunakan ya. Namanya tuh My Keyworder ya. Sebentar. mykeywrder.com. Ini silakan diakses. Ini tuh bisa teman-teman pakai buat apa ya? Buat nambahin keyword kalau misalkan di hasil dari AI itu ternyata nggak akurat atau mungkin ternyata banyak yang redundant, itu bisa pakai mykeywrder.com teman-teman ya. Itu. Kemudian Kak Fira izin jawab beberapa pertanyaan boleh ya?
Oke, boleh Kak. Boleh ya, karena kayaknya masih ada yang penasaran nih. Oke, silakan Kak. Oke, di sini ada dari Ibu Tati ya. Kak, saya daftar akun Shutterstock kok error terus keterangannya ya. Oke, error. Coba. Ini kalau boleh saya tebak, ini errornya kayaknya pas proses verifikasi ya. Jadi biasanya ini kejadian saat daftarnya itu melalui aplikasi langsung, melalui aplikasi Shutterstock Contributor. Nah, ya error ya. Karena teman-teman daftarnya melalui aplikasi Shutterstock Contributor. Makanya tadi saya bilang pada saat di flashback tadi, flashback, playback tadi silakan dilihat lagi nanti kan dapat rekaman ya. Itu saya udah bilang bahwa saya sarankan teman-teman daftarnya itu melalui Google Chrome ya, bukan melalui aplikasi. Karena kalau aplikasi itu pasti error pada saat verifikasi. Terus sekarang kalau kondisinya kayak gini gimana Mas? Kondisinya kayak gini berarti teman-teman harus uninstall terlebih dahulu aplikasi Shutterstock kontributornya. Kemudian nanti teman-teman buka melalui Google Chrome ya, Google Chrome, atau mungkin kalau pakai HP masih error lagi, itu coba buka pakai laptop ya, pakai laptop, kemudian pastikan koneksinya lancar ya, koneksinya lancar, dan ikuti yang saya sampaikan di awal tadi, yang harus dilakukan apa aja, itu harusnya nggak ada kendala sih, harusnya ya. Saya pakai Google katanya, oh pakai Google. Dipastikan lagi errornya tuh kenapa, apakah faktor koneksi internet, ataukah tadi daftarnya melalui aplikasi ya. Tapi kalau yang sering terjadi itu adalah karena daftarnya melalui aplikasi ya. Jadi saya sarankan teman-teman daftarnya itu melalui website ya, melalui Google Chrome. Google Chrome baik di HP maupun di laptop ya. Tapi saran saya kalau lebih stabil itu di laptop ya. Laptop juga nggak bisa. Saya nggak paham ya ini problemnya di mana. Mungkin untuk siapa nih, Ibu ya, Ibu Muniati, mungkin bisa nanti japri saya di Instagram @fotoambiarjadidolar. Nanti coba kita bahas lebih intens deh. Nanti seperti apa problemnya, saya gali deh. Itu nanti seperti apa. Karena jujur saya nggak tahu case yang dialami Ibu ini, case-nya seperti apa. Apakah errornya tuh karena namanya udah kepake ya, karena display name itu sangat terbatas sekali ya. Misalkan namanya Sari, misalkan display name mau pakai Sari juga, ternyata nama Sari ini udah kepake sama orang, ini nggak bisa gitu ya. Jadi perlu dicek juga sisi ini ya. Berarti itu daftar dulu berarti itu daftar dulu setelah dapat balasan atau baru install. Jadi install itu setelah proses pendaftaran beres semua ya. Jadi install aplikasi Shutterstock Contributor di handphone itu teman-teman lakukan setelah pendaftaran kontributornya selesai ya. Teman-teman udah dapat oke dari pihak Shutterstock buat upload, nah itu baru teman-teman install Shutterstock Contributor karena akunnya teman-teman udah jadi gitu. Kemudian Mas, jadi uploadnya tuh lengkap dengan deskripsi kapan, tanggal, dan judul. Itu kalau editorial ya. Kalau komersil itu nggak wajib ya, bukan nggak wajib, nggak perlu. Kayak yang tadi saya sebutkan, kayak yang mobil tadi, sebentar, saya masih share screen kan ya, mana tadi, ini saya upload foto ini, itu deskripsinya kayak gini teman-teman. Ini kan saya upload sebagai komersil. Mas, kan itu mobil Mas, bukannya dia ada logo Mas, ada plat nomor Mas, kok bisa masuk komersil? Ya karena logonya saya hilangin. Ini kan di sini ada logonya biasanya. Di sini ada logo, di sini ada logo kalau nggak salah. Ini saya hilangin. Terus di sini tuh ada plat nomor, ini saya hilangin juga. Kalau teman-teman lihat foto aslinya lebih kompleks lagi. Nggak cuma logo sama plat nomor, di sini tuh ada orang pedagang. Ini saya hilangi juga. Gitu. Karena kalau nggak saya hilangi pasti di reject karena missing model release. Gitu ya. Makanya di sini fotonya saya bikin polos semua. Makanya bisa masuk ke komersil. Dan saat upload komersil, ini tuh ya udah cukup jelasin aja yang di dalam foto tuh ada apa aja. Gitu. Kayak ini juga komersil ya. Ini contoh deskripsi komersil. Ya. Cukup jelasin kayak gini. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman uploadnya
kayak gini misalkan ngupload sesuatu yang ada logonya, itu maksudnya kayak editorial. Deskripsinya kayak baru pakai ini karena editorial. Tapi kalau komersil nggak pakai ini, langsung gini aja gitu. Oke, cukup jelas ya. Oke, gimana teman-teman, sudah cukup jelas? Oke, boleh nanti ada rekaman ulangnya, jadi teman-teman juga pelan-pelan bisa mempelajari ulang ya materi yang sudah disampaikan oleh Kak Doni. Dan juga akan kita share di WA Group, jadi teman-teman bisa akses nanti di WA Group-nya. Nah, mungkin tambahan untuk closing, Kak Doni, silakan. Oke, terima kasih. Yang jelas saya ucapkan apresiasi setinggi-tingginya buat teman-teman yang mau mengikuti kelas pada hari ini sampai selesai ya. Dan mungkin kalau misalkan teman-teman masih belum puas, Mas, aku masih blank nih, Mas, sama sekali nggak paham materi pada hari ini. Pertama, teman-teman nanti mendapatkan rekaman, nanti ditonton lagi. Tapi kalau misalkan udah nonton materinya, rekaman masih bingung juga, silakan DM di akun @fotoambiar_jadi_dolar. Nah ini ya akun saya ya, coba saya cari ya. @fotoambiar_jadi_dolar. Itu akun Instagram saya. Nanti kalau misalkan teman-teman ada kebingungan terkait Shutterstock, silahkan cek akun ini, silahkan DM, silahkan tanya, dan jangan lupa kasih identitas teman-teman. Kayak misalkan, Mas, nama saya ini, kemarin saya ikut webinar dari ini. Nah, itu ya. Nanti akan saya bantu cari tahu problemnya teman-teman ada di mana. Jadi di situ bisa saya bisa saya carikan jalan keluarnya. Itu satu. Terus kedua, yang jelas Shutterstock ini bukanlah sebuah metode cari uang dengan cara yang mudah ya. Karena nggak ada cara yang mudah cari uang ya. Cari uang tuh pasti butuh effort ya, pasti butuh ilmu, pasti butuh pengorbanan ya. Kalau boleh sedikit saya cerita, ada salah satu murid saya tuh yang dia tuh untuk mendapatkan penjualan pertamanya dia tuh harus ngejar upload foto. Saya nggak ngasih target ya, tapi dia targetin sendiri ya. Ngupload foto di Shutterstock selama kurang lebih 2 bulan atau 3 bulan ya. Dia fokus upload setiap hari itu ada 50 aset yang diupload, sehingga dia kekejar selama 2 bulan atau 3 bulan tuh dapat 1000 foto yang terupload ya. Dan beliau laporan ke saya sampai kaget, wow, itu sebuah pengorbanan yang luar biasa sih ya. Artinya apa? Artinya di saat nanti teman-teman malas-malasan misalkan ya setelah webinar ini, di luar sana itu ada orang-orang yang seniat salah satu orang yang pernah belajar dari saya itu saya pun juga terheran-heran gitu ya. Jadi saya cuma bisa nyampein ilmu yang saya ketahui di sini. Selebihnya tuh keputusan semuanya ada di teman-teman ya. Ada yang mungkin setelah ini ya udah berhenti di sini cuma jadi pengetahuan aja, tapi ada mungkin sebagian dari teman-teman di sini yang langsung praktek, besok langsung praktek, kita nggak pernah tahu ya. Jadi lagi-lagi keputusan semuanya dari teman-teman semua, saya cuma bisa ngomporin aja. Kemudian saya ingin ucapkan permohonan maaf kalau misalkan banyak dari kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan, itu murni dari kebodohan diri saya, jadi saya mohon keriduan dari teman-teman semua. Dan kalau ada hal-hal yang bermanfaat itu alhamdulillah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Kak Fira. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Kak Doni udah sharing ilmu dan waktunya malam hari ini. Terima kasih juga tentunya teman-teman sudah antusias ya untuk belajar, sharing-sharing, dan tentunya menyimak ilmu yang disampaikan hingga akhir. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman, dan seperti disampaikan Kak Doni ya, semoga teman-teman juga bisa segera implementasikan ilmunya, bisa dipelajari, konsisten, dan tentunya bisa berkarya ya mungkin di Shutterstock ini. Terima kasih, dan sebelum kita close, yang ingin on cam silakan kita dokumentasi sebentar. Oke. Satu, 2, 3, 4, 5. Boleh sekali lagi? 1, 2, 3, 4, 5.
Oke, terima kasih banyak kami dari kelas Shutterstock mengucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Selamat malam teman-teman semua. Selamat istirahat dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di kelas-kelas lainnya. Terima kasih. Udah sikat gigi belum ya? Kevin? Calvin? Calvin? Udah sikat gigi belum? Kosan? Di kamar siapa? Oh ya. Tidur Kevin? Aduh gila ngantuk banget. Udah belum disipirin tapi sabar ya. Tidur nih. Ngantuk banget mami gila. Sampai ketiduran. Cuma ketiduran mami.